Halo, selamat pagi saudara. Kembali lagi Anda mendengarkan Ruang Publik KBR bersama saya Rizal Wijaya dan dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Dan pagi hari ini kita akan membahas soal disiplin protokol kesehatan dengan memakai masker dan percepat vaksinasi untuk lansia. Baik saudara, kasus COVID-19 yang kian melandai di Indonesia, namun kita tetap harus waspada dan menerapkan prokes dalam keseharian. Penggunaan masker terbukti efektif untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Untuk itu kita senantiasa wajib memakai masker saat beraktivitas dan berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya terkait COVID-19. Nah, agar perlindungan tubuh terhadap virus corona lebih baik lagi, masyarakat juga diminta untuk melakukan vaksinasi. Dan vaksin terbukti ampuh melindungi kita dari COVID-19. Pemerintah terus mempercepat vaksinasi COVID-19, terutama di daerah dengan capaian vaksinasi dosis pertama di bawah 50%. Kemudian kelompok lansia menjadi prioritas dalam vaksinasi COVID-19 karena terhitung sebagai kelompok rentan. Untuk itu, akselerasi program vaksinasi khususnya yang menargetkan kelompok lansia ini menjadi sangat penting untuk segera direalisasikan oleh pemerintah. Kita akan perbincangkan lebih dalam soal ini bersama dua narasumber kami yang sudah terhubung secara virtual melalui aplikasi Zoom. Saya akan sapa satu persatu terlebih dahulu kedua narasumber kami yang masih physical distancing ya, belum bisa hadir langsung ke studio. Selamat pagi Profesor Dr. Iris Rengganis, Ketua Tim Advokasi Pelaksanaan Vaksinasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Selamat pagi Dr. Iris. Halo, Dr. Iris. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, kamera, iya. Apa kabar Dr. Iris? Baik, alhamdulillah. Salam sehat selalu Dr. Iris. Kemudian yang kedua saya juga akan menyapa Dr. Endang Budi Hastuti, Koordinator Kelompok Substansi Penyakit Infeksi Emerging. Selamat pagi Dr. Endang. Selamat pagi. Salam sehat selalu Dr. Endang. Salam sehat ya. Ini semua masih di kantor, masih di rumah atau sudah aktif di kantor nih? Saya di RSCM. Udah mulai aktif ngantor ya, dokter. Hari ini pas masuk. Baik. Kalau Dokter Endang masih stay at home? Kebetulan ya hari ini WFH. Oke. Ganti kemarin WFH. Nah, membicarakan soal tema kita pagi hari ini itu disiplin protokol kesehatan dengan memakai masker dan percepat vaksinasi untuk lansia. Yang pertama mungkin saya ke Dokter Iris terlebih dahulu ya, Dokter. Ya, seperti apa sih dokter kalau kita menanyakan soal data terbaru vaksinasi lansia yang sudah mendapatkan dosis pertama dan dosis lengkap atau dosis kedua? Penjelasannya seperti apa nih dokter? Ya, jadi memang sebetulnya vaksinasi itu sangat penting ya untuk lansia. Kenapa sih pentingnya? Karena lansia itu masuk kelompok yang imunitasnya lebih rentan ya dibandingkan individu dewasa muda. Dan kalau kita lihat di sini bahwa risiko mengalami infeksi berat seperti pneumonia dan infeksi lain itu lebih besar pada lansia, ya sehingga vaksin-vaksin tertentu juga seperti vaksin pneumokokus, influenza, dan COVID saat ini perlu diberikan pada lansia. Kalau kita lihat percepatannya memang belum banyak ya, jadi kelihatannya masih harus ada komunikasi yang baik dengan lansia dari keluarga mereka ya. Jadi artinya kita mesti effort kita lebih memperhatikan lansia supaya mereka banyak juga yang masih takut, tapi banyak juga yang semangat tapi belum bisa. Karena lansia ini kan masih banyak yang punya komorbid. Usia 40 tahun ke atas daya tahan mulai menurun, 50, 60 apalagi ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang lansia itu kategorinya lansia itu usia berapa nih? Mungkin boleh dijelaskan. 60 tahun ke atas. 60 tahun ke atas 60 tahun ke atas ya. Kalau di Amerika dia 65 tahun ke atas. Mudah-mudahan kita juga bisa 65 suatu saat ya. Karena 60 kan masih aktif ya kalau dilihat ya. Jadi sebetulnya itu yang kita harapkan, komorbid ini harus dikontrol. Ya, jadi mungkin itu salah satu yang harus kita perhatikan supaya laju percepatan untuk lansia juga lebih cepat ya. Jadi komorbid, kemudian edukasi supaya mereka juga tidak merasa takut. Aduh, kalau lansia disuntik nanti bukannya tambah sakit. Nah, itu hoax itu harus kita luruskan. Nah, kita tim advokasi dari IDI, kita memang selalu meluruskan apa-apa yang kita lihat wah itu tidak benar, kita luruskan ya. Jadi kita buat penyuluhan banyak untuk hal itu. Dokter, kalau berbicara soal hitung-hitungannya nih, untuk lansia sendiri yang sudah dosis pertama dan dosis lengkap ini berapa persen ya kira-kira dari target? Aduh, saya tidak tahu persisnya, mungkin Dokter Endang ya lebih tahu persisnya berapa persen ya.
Tapi jelas di bawah 5% ya, kalau saya lihat Masih di bawah masih 5% jauh, ya, masih masih jauh jauh, sekali. Oke, jauh. mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Dokter Endang soal data ini ya. Kemudian kalau berbicara soal masih rendahnya vaksinasi lansia ini di Indonesia, kira-kira apa sih penyebabnya selain rasa takut dari mereka sendiri? Ya, itu komorbid tadi ya yang saya katakan ya. Mhm. Dan kadangkala pas di meja dua ya ditanya-tanya ya dia udah ngantri panjang. Dia taunya dikatakan saya ada ini yang nyuntiknya nggak berani. Itu berapa kali itu kejadian juga. Ya jadi edukasi itu tidak hanya untuk lansianya, nggak hanya untuk keluarganya, tetapi untuk dokter-dokternya yang akan menyuntik. Ya jadi memang dari PABDI beberapa waktu yang lalu kita sudah mengadakan 7 kali perubahan Hmm. siapa yang boleh layak disuntik atau tidak. Di awal memang kebanyakan nggak bolehnya. Jadi teman-teman dokter kita mungkin masih memakai yang lama. Jadi banyak yang nggak bolehnya. Padahal misalnya hipertensi, 150/90 nggak boleh, nggak disuntik. Padahal batas kita sekarang udah 180/110 yang nggak bolehnya. Ya, jadi banyak hal-hal gula darah harus ada HB1C. Sekarang udah nggak perlu ada HB1C. Contoh seperti itu ya udah banyak perubahan. 7 kali kita udah berubah. Ya jadi sebetulnya yang terakhir ini yang harus diikutin gitu ya oleh para vaksinator. Jadi kadang-kadang kasihan juga dia udah ngantri lama ya. Ternyata dokternya nggak berani nyuntik, terus balik lagi ke kita. Dokternya nggak berani nyuntik, dokter nggak kasih surat. Waduh, sedang gara-gara saya nggak ngasih surat ya. Akhirnya kita tulis surat bahwa dia sudah layak vaksin. Jadi ya sekarang kita saling membahu saja. Dokter-dokter yang spesialisnya itu tolong membuat surat juga gitu ya sebaiknya supaya nanti di lapangan vaksinator itu tidak ragu lagi bahwa karena semua orang takut disalahkan kalau ada KIPI. Nah ini juga ya. Jadi itu hal harus kita perhatikan. Jadi lansia juga takut. Nah rasa takut pada saat mau nyuntik atau tensi naik itu juga pernah kejadian seperti itu. Kita suruh istirahat tapi akhirnya bisa juga ya kayak gitu. Baik. Jadi banyak hal yang harus di pelan-pelan kita beresin. Iya, dan edukasi ini bukan menjadi hanya tugas pemerintah saja, bagi orang-orang terdekat juga di keluarga mungkin bisa Ya, berperan serta juga ya ya, dokter ya. bisa Nah, kira-kira nih, anaknya. kalau misalnya orang-orang terdekat nih, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang terdekat ketika memang lansia ini belum mau divaksin juga karena takut lah sebagainya. Ini kira-kira apa yang harus dilakukan? Apakah ada strategi mungkin yang harus dilakukan oleh Ya, orang-orang ya terdekat? bisa saja mengajak ya, kemudian ayo kita bareng-bareng yuk, saya juga disuntik. Nah, cari suntik yang bareng gitu. Jadi dia ngelihat cucunya, anaknya disuntik ya. Ayo dong, yuk coba kita semua sehat ya gitu ya. Jadi tapi itu nggak bisa langsung. Jadi harus pelan-pelan tiap hari diinikan diopenin ya pelan-pelan. Dan katakan bahwa kalau sakit itu lebih parah kalau nggak dilakukan vaksinasi ya. Jadi kita walaupun vaksin pun tidak ada yang 100%, tetapi minimal itu bagian dari pelindungan tubuh kita ya untuk mencegah penularan penyakit. Baik, iya. Sekarang ke Dokter Endang. Dokter Endang, kalau tadi dijelaskan oleh Dokter Iris bahwa masih di bawah 5% ya capaiannya dari target yang akan disasar untuk vaksinasi bagi lansia. Nah, mungkin bisa dijelaskan, ditambahkan lebih detail lagi nih soal data ini. Seperti apa Dokter Endang? Ya, mohon izin, Mbak Prof, untuk datanya ya, ini kami dapatnya per akhir September yang lalu. Itu untuk lansia, untuk yang dosis satunya sudah 29,76%. Nah, Ya, bagus. untuk yang dosis 2, 20,20%. Ya, tapi itu sebetulnya masih jauh sebetulnya. Iya. Iya, tapi Ya, udah cuma naiknya jauh. betul. Ya, sudah sekitar 20% gitu. Ya, Nah, alhamdulillah. angka ini sebetulnya masih sangat jauh dari yang diharapkan, dan kalau untuk perlindungan lansia itu juga masih bisa dibilang rendah ya, karena kalau kita lihat sasaran untuk lansia itu lebih besar daripada SDM kesehatan maupun pada petugas publik gitu. Justru Tapi yang paling harusnya kan menjadi besar. prioritas ya. Betul. Kalau kita lihat di sini targetnya lebih tinggi gitu ya dibandingkan dengan yang 2 tadi, tapi capaiannya yang paling rendah gitu. Nah ini yang betul-betul yang disampaikan oleh Prof tadi, kita harus betul-betul mengejar ini. Memang banyak hal yang menjadi hambatan untuk lansia ini karena hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Ya, ini coba saya intip dulu datanya nih sebentar. Oke. Untuk seluruh provinsi di Indonesia
ini masih di DKI Jakarta memang yang paling tinggi untuk cakupannya sekitar 89% ya, dosis satunya, kemudian dosis 2-nya 78,4%. Tapi yang lainnya masih di bawah 50%. Jadi DKI sama Bali nih yang di atas 50%. Jakarta, Bali, dan DIY itu dosis pertama di atas 50%, sementara yang lain masih di bawah. Bahkan masih banyak juga provinsi yang cakupannya masih di bawah cakupannya Indonesia tadi, gitu ya. Itu yang memang masih perlu kita kerjakan. Menjadi PR ya. Baik, Dokter Endang, kalau berbicara soal capaian tadi sudah ada peningkatan yang signifikan ya, dibilang ya. Ini kan berarti ada peningkatan kesadaran di masyarakat, terutama bagi lansia. Nah, ini berbicara soal strategi mungkin yang dijalankan oleh pemerintah sejauh ini dalam upaya percepatan vaksin bagi lansia seperti apa nih? Ya, kalau untuk secara keseluruhan ini upaya kita untuk terus meningkatkan vaksinasi itu diantaranya sudah dengan melibatkan semua unsur ya, dari kementerian lembaga terkait, ada dari BKKBN, dari BIN juga kalau nggak salah sudah membantu, TNI Polri, kemudian juga pihak-pihak swasta juga banyak sekali yang menyelenggarakan sentra-sentra vaksin ya. Jadi di mana-mana kayaknya kalau tengah kanan ada vaksinasi gitu. Belum lagi info-info yang ada di media sosial dan media-media lainnya. Saat ini sudah sampai dengan per hari itu suntikannya sudah sampai dengan 1,4 sampai 2 juta per hari. Ya, itu memang sesuai dengan target dari Pak Jokowi, Pak Presiden. Nah, khusus untuk lansia sendiri, ini di awal-awal tahun ini ya, pada saat mulai atau mungkin Maret April itu pada saat mulai vaksinasi dan sudah mengarah ke lansia, itu ada gebiar vaksinasi untuk lansia. Dan saya kemudian juga berbagai daerah itu melakukan inovasi ya, seperti waktu itu awal-awal di Jakarta itu membawa 2 lansia bisa dapat 1 kali suntikan untuk yang membawa ini gitu ya. Waktu itu kan juga ada tuh jika kita membawa 2 lansia maka kita juga dapat vaksinasi. Itu dengan harapan kita bisa memotivasi orang tua kita mungkin atau eyang kita untuk vaksinasi, kita bisa dapat karena mengantarkan. Kemudian juga ada yang jemput lansia dengan beca atau dengan odong-odong, itu beberapa daerah juga melakukan itu gitu ya. Lalu juga ada buka pos pelayanan di tempat kantor lurah itu khusus lansia gitu, atau juga ada juga posyandu lansia jadi dan lain sebagainya. Jadi macam-macam gitu. Jadi kita sudah mengupayakan supaya nyaman untuk lansia untuk bisa datang vaksinasi dan juga dari keluarganya sendiri juga bisa termotivasi untuk mengajak lansianya untuk melakukan vaksinasi. Oke. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga mengenai pembekalan apa saja sih yang sudah dilakukan sebagai bentuk pendekatan gitu ya, yang untuk memberikan motivasi kepada para lansia ini dan juga mendukung program percepatan program vaksinasi ini. Tapi tahan dulu karena kita sudah terhubung dengan penelpon, ada Patrick di Pondok Indah. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Silakan Patrick. Mau nanya nih, ini kira-kira seberapa aman ya untuk lansia untuk vaksinasi ini? Dan kira-kira jenis vaksin apa yang cocok atau yang akan digunakan untuk lansia ini? Oke. Baik, terima kasih. Mengenai tingkat keamanan dan jenis vaksin apa sih yang paling cocok untuk lansia ditanyakan oleh Patrick di Pondok Indah, tapi jawabannya akan kita jelaskan nanti setelah jeda iklan ya dokter. Dokter Iris dan Dokter Endang tetap di sini bersama saya Rizal Wijaya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin mendapatkan info seputar kesehatan yang dikemas secara menarik melalui akun Instagram dan TikTok ya, ini bisa langsung aja meluncur, kepoin deh, langsung stalking, cari tahu di sana di @mulaidarikamu_ID. Nah, silakan buat Anda sekali lagi yang ingin mendapatkan informasi seputar kesehatan yang dikemas secara menarik, kekinian, bisa langsung aja meluncur ke akun Instagram dan TikTok @mulaidarikamu_ID. Jangan kemana-mana, Ruang Publik KBR hingga pukul 10 nanti masih bersama saya Rizal Wijaya akan kembali setelah jeda iklan berikut ini.